pagi. BKSDA itu apa kepada halayak? Banyak pantai yang bagus-bagus. Nah, bintang tamu kita yang Kemudian ada ekosistem. jangan lupa untuk terus pantengin, tongkrongin channel YouTube-nya Balai KSDA NTB karena nanti di episode berikutnya akan ada banyak giveaway yang akan kita berikan kepada Sobat Harmoni yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa ya. Salam Harmoni. Hai, semangat pagi. Selamat datang di podcast perdananya Balai KSDA NTB, Podcast Harmoni. Podcast ini berisi tentang edukasi konservasi dan juga tentang informasi terkait pengelolaan kawasan konservasi yang ada di NTB dan juga pengelolaan keanekaragaman hayatinya. Nah, kenapa nih kok podcast ini kita beri nama Harmoni? Iya, tentunya karena harmoni itu artinya adalah keserasian, keselarasan. Nah, nanti di sini kita akan kulik habis tentang bagaimana sih keserasian, keselarasan antara unsur-unsur yang ada, tumbuhan, satwa, dan alam sekitarnya dan juga gimana dengan manusia. Perkenalkan saya Gangga Widharma yang akan menjadi host perdana di edisi yang spesial ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe channel Balai KSDA NTB dan tentunya follow juga akun BKSDA NTB di @BKSDA-NTB. Terima kasih juga nih kepada Are Outdoor Gear Indonesia yang sudah mensupport podcast kita kali ini. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan ke hutan atau kemana aja, jangan lupa untuk pakai Are, oke? Iya. Sobat Harmoni, di edisi perdana kita kali ini, kita akan membahas atau kita akan mengulik habis tentang apa sih Balai KSDA NTB itu, apa aja sih yang menjadi tugas-tugasnya, dan tentunya siapa saja sih orang-orang hebat yang ada di dalamnya. Dan yang paling tepat untuk menjadi narasumber di edisi perdana kali ini adalah tentunya Kepala Balai KSDA NTB. Untuk itu, kita panggil aja nih ya Bapak Kepala Balai KSDA NTB untuk bergabung nih bersama kita ya. Nah, Sobat Harmoni ini sudah ada nih bersama kita nih Bapak Kepala Balai KSDA NTB, Bapak Budi Kurniawan. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Mas Gangga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Silahkan Pak disapa nih sobat-sobat Harmoni yang ada. Baik. Hai, Sobat Harmoni, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Iya, mantap. Ya, ini ceria sekali Bapak Kepala Balai kita hari ini ya. Harus dong. Iya, harus semangat terus ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu Balai KSDA NTB dan juga tugas-tugasnya, kita kenalan dulu nih dengan Kepala Balai kita nih ya. Tentunya tak kenal maka kenalan. Oke, Pak Kepala Balai ini boleh tahu nih dari mana nih Pak Kepala Balai ini? Saya itu asal dari Jawa Barat. Tepatnya di Kota Bogor. Ya. Oh, pantes itu ya. kota Cool kelahiran ya. saya. Cool orangnya ya. Kayak orang Bogor, cool, adem, dingin gitu ya. Iya, dari Bogor ya. Kalau gitu boleh nggak saya izin Pak Kepala Balai untuk manggilnya Kang gitu? Oh biar lebih iya, akrab ya. iya. Mangga silahkan. Enggak, oh iya. Jadi Sobat Harmoni jangan lupa ya kalau ketemu beliau panggilnya Kang Budi ya. Oke Kang Budi, mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Gimana sih ceritanya kok bisa nih ada di NTB gitu ya? Ya, Mas Gangga. Jadi kalau dihitung perjalanan gitu ya, dulu lahir di Kota Bogor, Ya. kecil di sana, kemudian besar di sana sampai kuliah di Bogor, kemudian setelah itu ikut-ikut tes waktu itu kan ya CPNS ya. Oh iya betul. Tahunnya keterima alhamdulillah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat itu masih Kementerian Kehutanan waktu itu namanya gitu ya. Dan keterima langsung di Balai KSDA NTB. Oh, itu di tahun 2000. Langsung di sini ya? Langsung di sini. Itu 23 tahun yang lalu 23 berarti tahun yang lalu. Ya itu terus ternyata hampir kurang lebih 16 tahun ya di BKSDA NTB. Setelah itu juga terus mendapat tugas-tugas di tempat yang baru gitu. Dari mulai Tambora saya pernah bertugas, kemudian di Taman Nasional Komodo saya pernah bertugas, kemudian di Bali, dan terakhir saya bertugas di kantor kementerian di pusat di Jakarta. Sebelum akhirnya sekarang ada di sini di kantor Balai KSDA NTB. Gitu Mas Gangga ceritanya. Ternyata jauh juga ya jelajah ya tour of duty dari Bapak Kepala Balai kita nih, dari Kang Budi ini. 16 tahun di Balai KSDA NTB, kemudian tadi ke Tambora,
ke Komodo, kemudian ke Bali. Nah, boleh nggak diceritakan nih, kira-kira nih pengalaman apa sih yang paling berkesan gitu Ya, dari perjalanan panjang tadi itu? ya. Jadi dulu memang entah sengaja atau tidak sengaja Mas Angga. Jadi dulu zaman kecil sekolah, SMA, kuliah sudah seneng naik gunung. Oh, Kan gitu ya. hobi Dulu ya? kan gitu, seneng naik gunung. Kemudian setelah bekerja pun juga ternyata di tempat yang nggak jauh-jauh amat dengan Hobi ya? gunung kan gitu ya dan sebagainya. Alhamdulillah itu. Sampai pengalaman bekerja di gunung, bekerja di perairan laut begitu ya sudah kami jalani gitu. Jadi alhamdulillah tentu banyak pengalaman dan masing-masing tentu punya cerita menarik masing-masing tempat itu. Oke, boleh ceritakan satu saja. Mungkin saya acak nih, kemana ya? Kira-kira di Komodo nih, apa Komodo, nih? oke. Ya, Komodo kita tahu, Sobat Harmoni tahu nggak Komodo? Pasti tahu dong. Komodo terkenal kan, sekarang Labuan Bajo apalagi, rame ya. Jadi Taman Nasional Komodo memang salah satu taman nasional yang punya status internasional Mas Gangga. Jadi statusnya banyak, ada World Heritage, ada Cagar Biosphere, ada New Seven Wonder dan sebagainya. Tentu tidak sembarangan Taman Nasional itu diberikan predikat internasional. Tentu ada nilai penting di sana. Salah satunya adalah satwa komodo. Jadi Taman Nasional ini memang salah satu kawasan taman nasional yang tujuannya untuk pelestarian satwa komodo. Supaya tidak punah. Oh iya, jadi beruntung nih Bapak Kepala Balai nih bisa lihat Komodo nih. Saya belum pernah. Oh iya, kapan-kapan kita kesana. Kita kesana komodonya? Iya, betul. Oke, tadi Pak Kepala Balai sudah ceritakan. Nah, jadi sekarang nih, gimana nih menurut Kang Budi nih? Apa sih konservasi itu secara pribadi nih? Ya. Ya. Jadi dulu nih, ini balik lagi nih. Jadi ini juga tidak sengaja. Jadi pemahaman konservasi itu kayaknya sih dia satu-satunya ya aspek yang kayaknya akan sangat penting untuk kehidupan manusia. Sepertinya ya, waktu itu ya. Waktu itu mungkin zamannya konservasi belum begitu dikenal. Orang mungkin, apalagi sobat Harmoni, tahu konservasi itu apa sih misalnya artinya gitu ya. Mungkin belum begitu paham. Jadi kalau bicara bumi, di dalamnya ada kan gitu ya, sumber daya, baik itu hutan, air, di dalam hutan tadi itu ada pepohonan, ada satwa, dan sebagainya. Itu yang sebetulnya kalau tidak kita jaga, kan gitu, tidak kita lestarikan, sementara manusia hidup di dalamnya, perlu air, udara segar, bisa kita bayangin tuh, Mas Kangga. Kayaknya kita nggak bisa hidup tuh tanpa itu. Nah, itu makanya pentingnya konservasi, artinya menjaga, melestarikan, untuk dimanfaatkan secara berkesinambungan terus menerus. Itu Mas Gangga. Berarti konservasi itu harus dipertahankan, dilestarikan ya oleh generasi berikutnya. Kemudian ini juga Kang, nah kalau Kang Budi nih, kalau orang kota kan healingnya itu kan ke hutan gitu kan, ke pantai gitu. Nah kalau sekarang seorang kepala balai KSDN NTB ini healingnya kemana nih? Ya, jadi gini Mas Gangga, kita untung ya, kita beruntung bekerja di bidang yang kaitannya dengan konservasi. Apalagi kita di BKSDA ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam gitu ya. Di mana rumah kita kan kawasan konservasi tuh, ada taman wisata alam yang indah-indah, ada cagar alam ya, taman nasional. Itu udah tempat healing itu Mas Gangga itu. Kita ke TWA Tunak dengan pantai luar biasa. Ke Suranadi dengan hutan yang lebat. Ke Pulau Moyo lihat mata jitu, air terjun. Itu udah healing Mas Gangga. Dan itu gratis bagi kita kan yang bekerja ya. Jadi memang sudah punya ikatan ya bahwa sebetulnya orang-orang yang bekerja di bidang konservasi sesungguhnya dia pasti punya passion ya, punya jiwa yang memang ada di situ rumahnya. Gitu. Jadi bisa dinikmati. Berarti itu bisa kerja sekaligus jalan-jalan sekaligus healing. Iya, mantap betul. Oke, kalau gitu saya beralih lagi ke hobi nih. Apa nih sih hobinya Kang Budi? Hobi selain tadi ya, selain jalan-jalan. Naik gunung tadi. Naik gunung, nikmati alam ya, di hutan, trekking, main musik. Musik, olahraga. Gitar atau keyboard atau apa? Atau ya, drum? Gitar, keyboard ya. Terus itu hobi. Yang seleranya? Selera sekarang atau yang sebelumnya? Yang mungkin yang pertama bikin Kang Budi itu jatuh cinta sama musik. Jadi ternyata gini,
saya baru merasakan bahwa seni itu membuat kita punya warna sebetulnya untuk bekerja gitu ya, terutama di konservasi ya. Ternyata seni berkaitan dengan manajemen, bagaimana memanage pekerjaan kita, dan itu satu-satunya yang memang kita bisa rasakan manfaatnya ya. Kebetulan saya tergantung Mas Yangga. Ketika perlu motivasi, yang perlu speed, saya metal. Oh, Speed. Jadi ketika metal man. iya, artinya perlu semangat. Maka musik-musik kayak menyesuaikan gitu kan, tempo-temponya ya. Kalau sedang santai, nikmati tentu dengan yang agak slow-slow ya sebagainya. Tapi apapun saya nikmatin itu lagunya gitu. Apapun ya, alirannya apapun gitu ya. Ini prinsipnya itu. Sobat Harmoni, kita tadi sudah kuliti habis nih tentang profil dari Kang Budi nih, Kepala Balai KSD NTB. Dari tour of duty-nya yang 16 tahun di NTB, kemudian sisanya itu ke mana tadi, ke Komodo, ke Bali, dan ke Bogor. Tentunya ada pelajaran menarik di situ, bahwa dimanapun kita berada, kita harus nikmati pekerjaan itu dan kita harus selalu syukuri. Dan yang paling penting di konservasi itulah bekerja sekaligus healing kita. Oke, Sobat Harmoni, setelah ini kita akan tanya-tanya lagi nih Kepala Balai KSD NTB, Kang Budi, tentang apa sih Balai KSD NTB itu ya. Tetap di Harmoni. Oke, kembali lagi di Harmoni. Ya, tadi kita sudah membahas tentang profil dari Kang Budi. Nah, sekarang kita tanyain nih, apa sih Balai KSD NTB itu, apa tugas pokok dan fungsinya ya? Oke. Ya, Kang, di luar sana nih, Kang. Sering kali kita ditanya orang, "Mas, kerja di mana, Mas?" "Oh, saya di KSDA." Yep. "Apa itu KSDA, Mas?" Yep. Jadi kita udah jelasin panjang lebar, ternyata nggak tahu dia. Nanti ujungnya bilang, "Oh, kehutanan." Nah, jadi gimana nih cara mudah kita untuk menjelaskan BKSDA itu apa kepada halayak atau Sobat Harmoni yang ada di rumah? Ya. Ya, Mas Gangga, makasih. Jadi Sobat Harmoni, Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya, Nusa Tenggara Barat, itu salah satu unit kerja ya, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di bawah kementerian, jadi di bawah pemerintah pusat begitu ya. Kemudian tugasnya ngapain sih BKSD NTB kan gitu ya. Pertama, kita ngelola kawasan konservasi. Gitu. Kita kenal di sini di NTB ada TWA Suranadi, TWA Tunak, mana lagi Mas Gangga ya? Ada berapa ya? Taman Nasional Mayo Satonda, Oh iya, itu sampai yang ke terbaru Cagar ya. Alam Topo Kota Lambu di Bima. Itu kawasan-kawasan yang dikelola oleh Balai KSD NTB. Tentu selain mengelola kawasan, BKSD NTB juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan tumbuhan dan satwa liar. Baik di dalam kawasan tadi, termasuk di luar kawasan konservasi. Jadi itu tugas-tugasnya kira-kira bayangannya KSDA. Oh iya, betul. Berarti fokusnya itu di kawasan konservasi dan juga pengelolaan tumbuhan dan satwa liarnya ya. Iya. Kemudian gini Kang, ini kan apa namanya terkait tadi yang TSL tadi kan, itu yang sering terjadi di lapangan saat ini. Ada fenomena nih, ada fenomena kemarin ada monyet nih nyerang warga di Lombok Timur. Kemudian monyet juga di mana tuh di Lombok Barat juga ada. Kemudian ada buaya kemarin di Lombok Tengah itu. Itu kira-kira ada apa itu? Ya, ya jadi kalau sedikit nih Mas Gangga saya cerita ya. Bumi kemudian ada ekosistem. Nah, ekosistem itu apa tuh Sobat Harmoni? Ekosistem itu kalau kita sering mendengar tuh di dalamnya pokoknya ada tumbuhan, ada satwa, kemudian ada juga sumber daya alam non hayati kayak tanah sebagainya, kemudian dia bergabung tuh dalam satu rumah, maka itu yang namanya ekosistem. Tentu ketika salah satu terganggu, maka akan terganggu juga yang lainnya. Itu kira-kira ya. Pun halnya dengan sekarang sering kejadian kita nerima laporan penyerahan ular piton, ada di pemukiman, di atas plafon, biawak, kemudian juga kemarin buaya ya. Itu tentu kita harus juga arif memberikan pemahaman kepada masyarakat semuanya ya, bahwa belum tentu juga sebetulnya mereka yang memang masuk ke rumah kita. Atau mungkin kita balikan. Malah sebaliknya Malah sebaliknya, mungkin jangan-jangan kita nih manusia yang mendekati atau masuk ke rumah mereka nih, gitu kan.
Karena yakin pasti manusia paling belakangan datang gitu, dengan habitat itu ya. Tentu di sini harus kita bijak karena mau tidak mau juga memang batas antara manusia dengan satwa sekarang kan semakin dekat kan Mas Betul, Gangga kan. semakin dekat Sekarang jaraknya. kita di rumah sudah bisa melihara burung kakatua, burung makau dan sebagainya. Itu mencirikan bahwa sekarang satwa pun juga sudah berada dekat kita. Artinya tentu interaksi pun akan semakin intens, erat kan gitu. Sehingga resiko-resiko tadi pun juga akan terjadi. Itu yang terjadi. Sehingga kayak fenomena tadi, kita memang perlu memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa jangan ketika kita temukan ada buaya dan sebagainya, pertama kita harus juga, mereka juga makhluk hidup, itu satu. Oke. Yang berikutnya, karena beberapa jenis juga dilindungi, tentu kita harus jaga, tidak boleh diperlakukan ya, dibunuh sebagainya, itu kita jaga. Dan tentu pemerintah sudah ada aturan terkait dengan permasalahan tadi itu untuk menyelesaikannya. Itu Mas Gangga. Oke. Nah, seandainya tadi Kang, tadi yang itu terjadi nih, ya. misalnya, kemana nih masyarakat harus menghubungi, Ya. melapor atau seperti Ya. itu, Ya. kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Betul. Jadi memang tentu Balai KSDA NTB tidak bisa sendiri bekerja, kan gitu ya. Maka di sini dituntut peran serta semua pihak, termasuk masyarakat, termasuk Sobat Harmoni. Iya betul. Contoh Sobat Harmoni menemukan ada misalkan buaya sedang ditangkap masyarakat sebagainya. Sobat Harmoni bisa melaporkan lewat call center kita. Oh, iya, Kita ada. ada call center, nanti kita sampaikan. Sampaikan informasi itu. Jadi hal-hal kecil yang bisa diperbuat oleh masyarakat umum, salah satunya adalah melaporkan kepada pihak-pihak terkait. Misalkan nggak ke KSDA, bisa juga ke Pak Kades, Pak Kadus, Kepala Lingkungan, termasuk instansi terkait. Karena kita sama-sama bahwa memahami tugas ini menjadi tugas bersama, terutama pemerintah. Dan TUSI yang punya tugas khusus memang di kami, di BKSDA NTB. Itu kira-kira. Oke, ya. Jadi Sobat Harmoni, tadi pesan Kepala Balai kalau ada melihat itu segera hubungi ya, nomor di bawah ya, ada nanti nomor call center kita di bawah, atau hubungi aparat yang terdekat, bisa kepala desa, Kapolsek, Babinsa atau siapa saja ya. Oke, selanjutnya gini Kang, kan tadi sudah begitu dekat nih antara manusia dengan satwa, sudah terlalu dekat jaraknya. Ya. Nah, seandainya gini Kang, kita punya burung nih kayak tadi nih, kemudian kita pengen kirim ke Jawa atau ke Bali ke keluarga, itu gimana tuh prosedurnya itu? Ya, jadi ada istilah sekarang kan, mungkin Sobat Harmoni sering dengar tuh, menyayangi tidak harus memiliki. Menyayangi tidak harus memiliki ya itu. Patah hati. Itu contohnya ya. Sama ini pun juga kayak satwa liar gitu. Tapi memang satwa liar pun juga memang ada yang diperbolehkan untuk dipelihara begitu ya. Tentu sesuai dengan aturan. Ada aturannya itu ya. Makanya ada peraturan menteri yang mengatur tentang itu dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua tentu ada mekanismenya juga, ada aturannya ketika kita misalkan tadi membawa burung, misalkan pindah ke Jawa, bawa dari sini, tentu ada mekanismenya ya, ada administrasi. Dan itu tinggal diurus saja ke kantor kita. Salah satunya memang kita memberikan pelayanan administrasi untuk seperti tadi itu. Oh iya, berarti salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan ya, Ya. administrasi terkait kita mau bawa burung keluar daerah gitu ya. Sekarang kembali lagi Kang, tentang tadi ke tugas yang pertama tadi yang pengelolaan kawasan konservasi. Gimana tuh memanajemennya tuh? Ya. NTB kan luas banget nih. Ya. Gimana tuh cara Kang Budi untuk memanage itu semua tuh? Ya, jadi Sobat Harmoni, Mas Gangga, kita punya 16 kawasan konservasi 16. yang berada di bawah pengelolaan BKSD NTB. Itu tersebar dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Mas Gangga. Itu 16 kawasan dengan luas total sekitar 58.000 hektar ya. Itu secara kawasannya yang kita kelola. Kemudian yang kedua tentu kita secara struktural ya, kita ada perwakilan di masing-masing wilayah. Jadi untuk di Pulau Lombok kita ada yang namanya kantor seksi konservasi wilayah yang itu bertanggung jawab terhadap kawasan-kawasan konservasi yang di Pulau Lombok. Jadi teman-teman Sobat Harmoni juga bisa ke sana tuh mencari informasi tentang apapun terkait dengan konservasi, terkait dengan satwa, terkait dengan apapun. Bisa ke sana main-main. Itu di Praya kantornya. Yang kedua ada kita juga punya kantor perwakilan di
Sumbawa Besar. Nah, teman-teman Sobat Harmoni yang di Sumbawa juga bisa ke sana. Mampir, minta bahan-bahan apa ya, bahan-bahan informasi kaitan dengan kawasan, apa namanya, leaflet, booklet, sebagainya. Kita punya program ya untuk menyediakan bahan-bahan informasi itu. Terus yang ketiga, kita punya kantor juga di Bima. Ya, itu juga salah satu kantor seksi yang mengelola. Di sana ada 3 kawasan konservasi ya, Cagar Alam Sangyang yang gunung api itu, kemudian Cagar Alam Tepu Kota Lamu, dan TWA Madapangga. Yang Sobat Harmoni yang tinggal di sana pasti kenal dengan TWA Madapangga. Betul. Iya. Iya, Sobat Harmoni ada yang udah pernah ke TWA Madapangga? Ya pasti udah ya, karena kan dilewati itu ya. Iya, kemudian ini Kang, dari 16 tadi itu, kira-kira nih mana nih yang apa namanya yang menjadi rencana ke depan yang akan kita garap atau menjadi prioritas prioritas kita nih? Ya. Yang mana aja nih? Ya. Kan nggak mungkin nih 16-16-nya kita garap semua gitu kan. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini BKSD NTB punya strategi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Salah satunya adalah menetapkan prioritas yang kita lakukan gitu ya di beberapa kawasan konservasi. Dan sebagai informasi, Sobat Harmoni, kita di NTB sudah punya 3 taman nasional, Mas Gangga sekarang. Selain Rinjani, kemudian Tambora, sekarang ada Sibungsu Taman Nasional yang kita punya di NTB. Taman Nasional Moyo Satonda. Itu keren. Dan itu sekarang kita jadikan sebagai lokus prioritas untuk kemudian kita mulai garap, mulai kita kelola gitu. Itu kira-kira contohnya. Di samping, karena dari 16 kawasan tadi yang kita kelola, kebanyakan taman wisata alam, tentu kita strategi pengembangan pariwisata yang memang salah satunya menjadi prioritas kita untuk dilakukan. Gitu Mas Gangga. Oke. Ya, Sobat Harmoni tadi Kepala Balai memberikan informasi yang luar biasa nih. Kita harus bangga nih karena kita satu-satunya provinsi yang mungkin yang punya 3 taman nasional ya. 3 taman nasional. Iya, ada Taman Nasional Rinjani, Tambora, dan juga tadi si bungsu kita Moyo Satonda. Nah ini di belakang ini nih. Iya, ini air terjun Mata Jitu. Air terjun Mata Jitu. Atau Queen Waterfall yang dikenal di dunia luar ya, di luar Indonesia ini Queen Waterfall, sudah terkenal. Sobat Harmoni udah pernah sana belum? Perlu ke sana nanti. Keren. Keren tuh. Ya. Tapi jangan lupa. Sampah, jangan sembarangan buang gitu. Ya, Kang tadi kan selain program tadi yang karena kita kebanyakan TWA jadi program kita adalah pariwisata. Mungkin ada program prioritas lainnya nih yang. Ya, jadi dalam pengelolaan kawasan konservasi tentu kita punya beberapa program ya. Pertama kaitan dengan program pengelolaan kawasan. Itu di sana ada pelindungan, ada pengawetannya tuh, ada kehatinya kan gitu ya Sobat Harmoni. Kemudian ada pemanfaatan, tadi bicara pariwisata. Tentu prinsip ini harus didukung dengan masyarakat juga sekitarnya. Kita tahu masyarakat kawasan hutan kan juga banyak yang tinggal di sana ya, sehingga itu harus menjadi bagian yang harus kita libatkan. Dengan cara apa? Memberdayakan mereka. Kita bina, kita bentuk kelompok, kemudian kita arahkan potensi apa yang bisa mereka kembangkan di desanya, kemudian kita dampingi, kita berikan bantuan usaha ekonomi. Itu salah satunya. Maka di beberapa kawasan konservasi kita sudah banyak kelompok-kelompok sudah kita bentuk, yang sudah kita bina, yang sudah kita kasihkan bantuan. Harapannya adalah secara kesejahteraan mereka semakin meningkat, secara kepedulian mereka juga punya kepedulian yang semakin besar terhadap untuk menjaga kawasan konservasi di sekitarnya. Gitu, Mas Gangga. Ternyata Sobat Harmoni tugasnya KSDNTB itu banyak banget ya. Nggak hanya ngurusin kawasan hutan dan TSN, ternyata juga punya kewajiban nih untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar kawasan ya. Ya lumayan cukup menantang ya tugas-tugas Balai KSDNTB. Makanya Mas Gangga, teman-teman kita nih di KSDA nggak lagi kacamata kuda, belajar mata kuliah di bangku kuliah atau di sekolah ya. Jadi dia pun juga harus punya juga ilmu-ilmu lain. Wawasan karena betul, karena kita sehari-hari ketemu dengan masyarakat yang perlu kita berikan pemahaman dan sebagainya. Itu makanya teman-teman di konservasi luar biasa. Dia
segala ilmu harus dia Harus mulai kita kuasai. Iya, iya dulu ada teman saya tuh Kang malah jadi tukang suntik. Karena nggak ada bidan di sana, nggak ada perawat ya. Salah sih tapi gimana lagi ya Kang. Oke Kang, ini mungkin pertanyaan saya yang di era sekarang ini kan era milenial nih Kang. Ya. Apa istilahnya Gen Z ya. Gimana nih caranya menyampaikan nih pesan-pesan konservasi itu agar mudah diterima oleh mereka nih. Ya. Jadi dulu kalau kita dengar konservasi, pasti konservatif. Ah ya Zaman betul kita sekali. ya, zaman Kolot kita gitu 20 tahun yang lalu ya. Kolot ya Konservasi artinya. nggak boleh apa-apain, awas tuh keinjak semut. Nggak boleh. Ngambil ranting, ngambil daun nggak boleh kan dulu itu ya. Itu mungkin di era-era sebelumnya ya, puluhan tahun yang lalu. Tentu dinamika itu terjadi kan itu ya, perubahan-perubahan sosial termasuk teknologi. Kan sekarang kan eranya Digital semua. digital kan. Tentu juga kaitan dengan ini, mau tidak mau kita harus juga menyesuaikan bagaimana teknologi ini juga mendukung terhadap penguatan upaya-upaya konservasi. Salah satunya misalkan menggunakan teknologi, kita sudah juga bisa manfaatkan untuk penyebarluasan informasi. Semacam kayak ini nih, podcast, kemudian di medsos-medsos, kita tayangkan kawasan-kawasan yang indah, kita tayangkan pesan-pesan konservasi, ajakan-ajakan untuk melihara satwa, tidak membuang sampah, itu saya kira manfaat-manfaat era teknologi ya, yang sekarang banyak dihuni oleh Gen Z ya. 13 tahun ke atas sekarang Sobat Harmoni sudah harus menggunakan itu, karena nanti 55 tahun yang akan datang, Sobat Harmoni akan ada di situasi yang mana sekarang kita alami saat ini. Harapannya tentu kondisi alam kita tetap terjaga, air tetap ada, satwa juga kita tetap bisa lihat, dan kita bisa semakin sejahtera dan sesuai dengan ini tagline. Dan kita bisa hidup harmoni. Kira-kira. Sobat Harmoni ya, tadi Pak Kepala Balai sudah menjelaskan tentang kita harus mengikuti ya apa maunya generasi Z tadi ya. Mereka senang bermain digital ya, kita ikuti bermain di digital. Dan memang terbantu sekali rasanya kita dengan teknologi digital ini. Kemudian terakhir Kang ini, apa sih, gimana sih, apa maksudnya, hal sederhana apa aja nih? Kan kadang kan generasi Z tuh nggak mau yang ribet-ribet tuh, Ya. nggak mau yang ribet-ribet, pengen yang gampang-gampang nih. Bisa kasih contoh nggak Kang? Hal sederhana apa sih yang bisa mereka lakukan bahwa itu menyatakan bahwa mereka juga bagian dari seorang yang konservasi gitu? Ya, jadi hal sederhana nih Sobat Harmoni ya, bagi teman-teman semua nih, generasi Z gitu ya, yang bisa dilakukan oleh Sobat Harmoni sekarang contohnya, kita sudah mulai kurangi deh buang sampah sembarangan, kita sudah peduli itu, karena kita tahu bahaya sampah itu juga sangat membahayakan kehidupan kita. Kurangi deh penggunaan plastik. Kemudian juga tetap menjaga keutuhan, misalkan teman-teman nih jalan-jalan ke Taman Nasional Rinjani dan sebagainya, tentu juga menjaga sumber daya alam gimana tidak rusak. Jangan merusak sumber daya alam. Teman-teman boleh jalan-jalan ke Rinjani, ke Gunung Tunak gitu ya, boleh. Tapi harus tetap juga mulai paham etika-etika ketika kita masuk kawasan konservasi. Tidak boleh buang sembarangan sampah. Kemudian juga tidak boleh buang sembarangan, itu nggak boleh. Tentu secara aturan nggak boleh. Dengan cara gitu, itulah sebetulnya peran serta dari Sobat Harmoni untuk membantu pelestarian sumber daya alam yang kita punya itu. Dan berikutnya lagi, Sobat Harmoni bisa upload ya di IG itu. Wah, Taman Nasional ini punya air terjun yang cukup bagus. Itu salah satu upaya juga teman-teman Sobat Harmoni menginformasikan, mempromosikan kawasan-kawasan itu, bahwa di kita di NTB banyak tempat-tempat yang indah ternyata yang harus kita jaga, jangan sampai rusak. Itu Mas Kang. Oke. Berarti tadi poinnya sederhana sekali Sobat Harmoni. Cukup Sobat Harmoni tidak usah buang sampah sembarangan ketika Sobat Harmoni berkunjung ke Taman Wisata Alam, Taman Nasional, dan jangan lupa ketika teman-teman berselfie ya, jangan lupa untuk mengcaption atau memberi hashtag bahwa teman-teman ada di TN atau TWI, karena itu bagian dari promosi ya. Jadi semakin banyak orang yang melihat, semakin peduli orang-orang nanti akan tentang kawasan konservasi. Satu lagi Mas Angga, ikuti aturan yang ada di kawasan itu. Betul.
Mungkin sudah cukup panjang diskusi kita hari ini di podcast perdana kita, podcast Harmoni ini. Ya mungkin ada statement apa gitu Kang untuk sobat-sobat Harmoni sebelum kita tutup acara kita hari ini. Ya, Sobat Harmoni, mungkin pesan saya satu saja sih ya, bahwa kita hidup di satu planet yang sama, hidup di satu bumi yang sama gitu ya. Sehingga masing-masing dari kita tentu punya kewajiban untuk menjaga dengan baik isi dari bumi ini gitu. Dan Sobat Harmoni punya peran tadi di situ untuk membantu kita mengkampanyekan bagaimana kita harus menjaga, melestarikan sumber daya alam kita punya untuk kepentingan generasi yang akan datang. Ya, Sobat Harmoni tadi sudah cukup panjang nih kita bercerita. Sudah kita kulik habis ini siapa kepala balai kita, kemudian apa itu tugas-tugas dari Balai KSD NTB. Jadi Sobat Harmoni, kita butuh Sobat Harmoni untuk menjaga keharmonisan bumi ini. Nah, jangan lupa untuk terus pantengin, tongkrongin channel YouTube-nya Balai KSD NTB. Karena nanti di episode berikutnya akan ada banyak giveaway yang akan kita berikan kepada Sobat Harmoni yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa ya. Salam Harmoni.